saya beranggapan jilbab baik. Tetapi jangan paksakan orang pakai jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Ada ulama yang berkata wajib menutup aurat, sedangkan aurat diperselisihkan oleh ulama. Apakah itu aurat? Pak Quraisy Shihab ini lama-lama terpengaruh dengan Syiah. Akhirnya membela Syiah, menulis buku berjudul Sunnah Syiah Bergandengan Tangan. Akhirnya dibantah oleh kawan-kawan saya di Pondok Pesantren Sitogiri dengan buku berjudul Sunnah Syiah Mungkinkah Bergandengan Tangan. Saya kira kalau bilang jilbab gak wajib bukan tokoh tafsir itu. Memang di Indonesia ini ya, yang dianggap tokoh tafsir itu Dr. Quraisy Shihab. Yang saya amati dari buku-buku beliau, Tafsir Al-Misbah itu sumbernya 3 kitab. Yang pertama Tafsir Al-Manar, tulisan Syekh Sayyid Rashid Ridha dari ceramah gurunya Muhammad Abduh. Di bagian awal saya perhatikan, kalau Rashid Ridha ini keliru, Dr. Quraisy Shihab keliru juga. Mengapa? Karena taklid pada Rashid Ridha. Saya perhatikan, itu sumber pertama. Sumber kedua, sumbernya Tafsir Al-Misbah itu Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karangan ulama Tunis Muhammad At-Tahir bin Ashur Al-Maliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, rujukannya Nalmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuwar, karangan ulama abad 9 Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Omar Al-Biqai. Sumbernya dari situ. Kalau beliau dibilang pakar tafsir, ya enggak lah, wong itu hanya comot-comot aja. Ya dibanding yang enggak ngerti sama sekali, ya pakar. Tapi kalau dianggap seperti ahli tafsir yang dulu-dulu, ya enggak, hanya menulis. Dan kawan-kawan di Jakarta yang sama-sama alumni Al-Azhar banyak cerita pada saya, beliau ini jadi timnya Pak Quraisy Shihab waktu menyelesaikan tafsirnya. Jadi pakai tim yang menulis. Entah apakah beliau hanya menunjukkan, menyuruh-nyuruh atau bagaimana itu. Karena banyak katanya timnya, banyak sekali timnya. Mungkin Ustaz Zulhendri atau siapa yang pernah di Mesir itu tahu. Saya soalnya cuma dengar-dengar. Timnya pernah ke rumah saya cerita itu. Kalau sampai mengatakan jilbab tidak wajib, ya itu kan ajaran Al-Quran itu. Menutup aurat itu kan ajaran Al-Quran. Dan memang beliau, keluarganya ya tidak berpegangan dengan syariah. Karena kalau masuk TV gak pakai kerudung, gak sesuai, memang gak sesuai. Artinya ya anak-anaknya tidak taat pada ajaran agama. Dan Pak Quraisy Shihab ini lama-lama terpengaruh dengan Syiah. Akhirnya membela Syiah, menulis buku berjudul Sunnah Syiah Bergandengan Tangan. Akhirnya dibantah oleh kawan-kawan saya di Pondok Pesantren Sitogiri dengan buku berjudul Sunnah Syiah Mungkinkah Bergandengan Tangan. Nang condong pada Syiah. Dan keluarga Quraisy Shihab ini banyak condong ke Syiah. Mengapa condong ke Syiah? Ya mungkin dikasih fulus sama Syiah. Karena Syiah ini banyak uangnya. Saya setelah dialog dengan Syiahnya kalah, saya sering ditelepon, diajak ke Iran. Katanya mau dibiayai, dengar-dengar mau dikasih uang saku 4 miliar. Banyak uangnya memang mereka ini. Ya gak tahulah, tapi dari bukunya itu memang yang masalah Syiah menunjukkan kalau beliau gak ngerti masalah ini. Ngertinya hanya tafsir. Kalau soal akidah, soal fikih, beliau gak ngerti sama sekali. Karena kuliahnya cuma soal jurusan tafsir yang saya baca dari bukunya. Karenanya kalau fikih ya harus belajar pada
ustadz-ustadz yang pernah di pondok. Kalau gak pernah mondok, sulit memang memahami ilmu fikih. Kalau jilbab itu hukumnya wajib, saudara. Dan itu ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran kan sangat jelas kan yang boleh dibuka dan yang harus ditutup itu apa saja. Yang boleh dibuka itu kan hanya zinah zahirah, perhiasan luar, itu orang perempuan. Perhiasan luar ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Perempuan gak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa ditampakkan. Ini ulama khilaf, yang biasa ditampakkan ini apa? Kalau Ibnu Abbas, yang biasa ditampakkan itu wajah dan telapak tangan. Berarti perempuan gak wajib bercadar. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, yang ditampakkan pakaian luar, wajah harus pakai cadar. Jadi seperti itu. Kalau yang seperti leher itu gak boleh ditampakkan itu. Karena di dalam ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan pasangkan kerudung mereka pada bagian dada mereka. Kalau kerudung ini dididitkan pada bagian dada, berarti leher gak kelihatan, rambut gak kelihatan. Itu peraturannya. Jadi peraturannya jilbab di situ. Ini sebagian orang kadang-kadang pakai jilbab, cuma ya pakai kerudung aja, lalu rambutnya depannya kelihatan. Enggak boleh itu, enggak ada mazhabnya itu. Itu mazhab-mazhab modern. Apalagi yang rambutnya dibuka, itu enggak ada mazhab. Karena mengapa orang Arab itu dulu sebelum turun ayat orang Arab jahiliyah itu pakai kerudung. Kerudungnya itu ke belakang. Karena kerudungnya ke belakang, lehernya dan dada bagian atas kelihatan. Lalu akhirnya apa? Kerudung ini di dalam Al-Quran diperintahkan diletakkan ke leher dan dada bagian atas agar gak kelihatan. Itu peraturan tentang aurat. Itu di surat An-Nur. Ini masjidnya kan Masjid Raya An-Nur. Makanya perlu ya diperdalam surat An-Nur tentang kajian jilbab itu. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك.